Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Rizky di channel Mahasiswa Kasbon. Sorry nih, mohon maaf udah lama kagak ngupload. Dikarenakan gua kemarin habis fokus skripsi, ya kan? Fokus revisi-revisi dan alhamdulillah di bulan September itu gua wisuda. Ya, alhamdulillah. Ya berkat doa dari teman-teman semua juga, ya kan. Nah, sesuai judul kali ini gue bakalan nge-reaction tentang kekerasan seksual di dunia kampus khususnya ya. Jadi belakangan ini tuh di media sosial gue tuh banyak banget kayak dosen itu melecehkan mahasiswinya gitu. Nah, itu yang buat gue gregetan gitu, pengen nge-reaction gitu. Makanya gue buat konten seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, langsung aja dimulai dari Universitas Sriwijaya. Nah, ini dia. Unsri. BEM Unsri. Unsri itu Universitas Sriwijaya. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya terima 2 laporan baru. Mahasiswi diduga dicabuli dosen. Kacau emangnya. Lah, ilah. Breaking news dari Tribun Sumatera Selatan. Badan Eksekutif Mahasiswa Unsri terima 2 laporan baru mahasiswi diduga korban pelecehan seksual 18 November 2021 tuh jam setengah 4. Belum tuntas perkara dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya atau Unsri yang viral sejak akhir September lalu. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa BEM Unsri menerima laporan baru dari 2 orang mahasiswa. Oh, berarti 2 ya. Yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen. Kami mendapat laporan dugaan pelecehan dari 2 orang mahasiswa Unsri, kata Presma Unsri Dwiki Sandi kepada wartawan Kamis. Laporan tersebut, kata Dwiki, diterima melalui pesan langsung akun medsos BMKM Unsri pada 6 November lalu. Lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan sudah bertemu dengan 2 orang mahasiswa tersebut, kata Dwiki Presmanya. Namun kata Presma ini dia nggak bersedia membeberkan identitas kedua mahasiswinya gitu, termasuk jurusan dan fakultas yang bersangkutan gitu. Mungkin karena nama baik ya. Dia hanya memastikan bahwa kedua mahasiswa itu berasal dari fakultas yang berbeda dengan korban pelecehan pertama yang melapor ke BEM Keluarga Mahasiswa Unsri. Nah, ya intinya 2 mahasiswi itu fakultasnya beda lah gitu. Nah, berdasarkan pengakuan 2 orang ini, pelakunya juga beda. Oke. Dengan pelaku pelecehan sebelumnya, ungkap Dwiki. Jadi BEM Keluarga Mahasiswa Unsri ini telah membentuk satuan satgas khusus ya untuk mengawal dugaan perkara pelecehan seksual ini. Dwiki dan kawan-kawan juga sedang menantikan respon audiensi berikutnya dengan pihak Rektorat Unsri untuk meminta kepastian penyelesaian perkara ini. Kami mendesak agar pihak Rektorat memberikan sanksi seberat-beratnya. Nah, cocok tuh bagi para terduga pelaku pelecehan ini. Kalau bisa mah keluarin aja ya kan. Sebagai dosen sesuai dengan sanksi etika akademik Unsri, kata Presmanya Dwiki gitu. Terus ada lagi di sini. Scroll kita scroll dulu geng, sambil ngopi ya kan. Ngopi biar nontonnya nggak gabut. Ini kita scroll ke atas lagi. Nah, ada surat terbuka kepada Rektor Unsri dalam persoalan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Unsri. Rektor harus berpihak kepada korban dan dengan secepatnya memberi sanksi tegas kepada terduga pelaku. Tuh, ada nih. Nih surat terbukanya nih. Hasil ya. Bagaimana kabarnya Pak Rektor ya kan? Ya bisa dibaca aja. Ini gue lihat di akun Bangsa Mahasiswa ya. Oh ya, oke. Ini suratnya.
Jadi dari Presmanya ini membuat surat terbuka kepada rektor agar segera diusut lah ya kasusnya, agar cepat juga. Nah ini juga ada dari Sumatera Barat ya, darurat kekerasan seksual, alerta. Dalam minggu ini kami telah membaca 20 berita korban kekerasan seksual yang terjadi dalam institusi pendidikan, masjid, pesantren, dalam ruang lingkup rumah tangga, dan juga kawasan bermain anak. Wih, banyak juga ya. Waduh, pemerkosaan berjamaah di Padang, pelaku tertua kakek. Ya jadi gengs, gue pengen lebih fokus kepada kasus kekerasan seksual yang memang terjadi di lingkup kampus. Dan kemarin juga gue sempet lihat kayak ada rilis Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang katanya kontroversi ya. Oh iya, sebelum ke situ ini juga ada nih dari Universitas Riau ya. Dosennya tersangka juga kasus pelecehan seksual, Syafri Harto. Rektor belum ambil sikap. Waduh. Hari ini kami cuti nonton drama Korea, lebih banyak drama. Karena direktorat lebih banyak drama tuh katanya. Nunggu ditahan atau main aman. Wah iya sih gokil ya, dibuat aksi-aksi kayak lewat tempelan-tempelan dari HPS. Keren. Tidak ada keadilan di ruang pengadilan. Ya memang kita hari ini tuh susah banget mendapatkan. Sorry gengs, ini gue ngeteknya di pinggir jalan ya, jadi agak banyak suara motor. Hari ini tuh kita susah banget kayak buat dapetin keadilan gitu ya, terutama bagi para mahasiswa-mahasiswi ya yang memang sedang berjuang dan berproses di dunia kampus ini. Ketika kita mendapatkan kekerasan seksual, khususnya mahasiswi gitu, ya memang salah satu jalannya itu ya curhat ya di media sosial, baru kita bisa viralkan, kira-kira seperti itu, dan baru dilirik. Kalau kita kayak langsung lapor ke pihak yang berwenang, polisi atau LBH, kayaknya tuh kagak ada powernya ya. Mungkin kurang powernya, bukan gak ada powernya gitu, kurang power karena kita memang kayak dianggap sebelah mata gitu. Akhirnya banyak juga nih kayak contohnya Nah, 5 fakta kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswi Unri ya dari Riau, korban curhat di medsos hingga dosen jadi tersangka gitu. Jadi kasus pelecehan seksual diduga dialami seorang mahasiswi Unri berinisial L ya, nggak disebutin namanya. Nah, yang terduga itu pelakunya adalah dosen sekaligus dekan lah gitu. Nah, jadi si korban ini curhat di medsos gitu ya kan. Dia mengalami pelecehan seksual saat bimbingan skripsi gitu ya kan. Nah, dia mengaku jadi korban pelecehan seksual itu Kamis ya, tanggal 4 bulan 11 2021. Ini apa sih? Aduh, bentar melek lagi HP gua. Nah, jadi setelah selesai bimbingan skripsi, si korban ini kan pamit keluar ruangan. Namun korban itu ngaku pundaknya diremas. Nah, inilah pundak lah ya pokoknya. Ya bener ya, gue takut salah. Ini pundak diremas, dan terduga ini si dosen ini mendekatkan badannya ke korban. Waduh, kacau nih. Setelah itu dia pegang kepala saya dengan kedua tangannya, terus mencium pipi kiri dan kening saya. Anjay. Kelakuan. Saya sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi Bapak Syafri Harto mendongakkan saya, mendongakkan. Oh begini berarti ya, diginiin, kepalanya diginiin gitu ya. Saya sambil berkata, mana bibir. Buset, anjir. Mana bibir anjir. Membuat saya merasa terhina dan terkejut ya, kata si L nih, si korbannya.
dalam video 13 menit 26 detik yang dilihat Kompas.com Jumat. Oh, kata L gitu. Dalam video 13 menit. Oh, ada videonya. Nah, lapor polisi nih ya. Jadi si L ini, si korban ini mahasiswi Unri. Dia nggak terima lah digituin. Akhirnya dia lapor ke Polresta ya, Pekanbaru. Polresta Pekanbaru. Hari Jumat ya, didampingi ibunya sama tantenya dan sejumlah anggota BEM Unri. Nah, namun beberapa hari kemudian penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual diambil alih oleh polisi daerah di Riau. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Riau memeriksa sejumlah saksi. Bahkan penyidik menyegel ruang kerja Syafri Harto untuk kepentingan penyidikan. Gokil. Dosen membantah. Nah, ini nih gue yang gak demen nih, gue gregetan ya yang begini-gini nih. Jadi dosennya ini, Pak Syafri Harto ini membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial L. Saya tidak ada melakukan seperti yang dituduhkan oleh mahasiswa itu, kata Syafri Harto kepada Kompas ya. Jadi Kompas ini mewawancarai dosennya gitu, Pak Syafri Harto, saat konferensi pers di Pekanbaru. Nah, Sapri menyebut saat itu dirinya menerima L untuk bimbingan skripsi. Di samping itu, korban menangis menceritakan kondisi keluarganya. Saya memang pegang pundaknya, beri semangat dukungan seperti bapak kepada anak. Tidak ada saya cium kening atau si L bilang mana bibir, kata Sapri. Duh, ini kan simpang siur ya akhirnya ya. Jadi kayak dosennya ini kagak ngaku dan kayak nggak terima gitu kalau misalkan si korban ini mahasiswinya ini si L itu cerita tentang yang ia alami pada saat selesai bimbingan skripsi gitu. Katanya Syafri Harto nih, saya siap bersumpah apapun, jangankan sumpah pocong, sumpah mubahalah pun saya mau. Gokil ya. Dosen laporkan balik mahasiswi. Aduh, Syafri Harto tak terima. Oke, dia nggak diterima ya. Jadi Syafri Harto ini nggak terima karena mungkin pencemaran nama baik tuh. Ia justru melaporkan balik mahasiswa itu atas dugaan pencemaran nama baik. Syafri melapor juga ke Polda Riau pada hari Sabtunya. Ada dua pihak yang dilaporkan, yakni mahasiswi berinisial L dan akun Instagram Komahi UR. Selain itu, Syafri juga menuntut kedua terlapor 10M. Pusing. Selain itu, Syafri juga menuntut kedua terlapor 10 miliar. Laporan Syafri Harto masih diselidiki di Treskrimsus Polda Riau. Oke. Ya, dosen Pak Syafri Harto ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial L. Ya, dia jadi tersangka ya. Jadi status terlapor sebagai tersangka disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, kepada wartawan melalui WA. Oke. Jadi penetapan tersangka itu setelah melalui proses penyelidikan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang sudah diamankan. Oke. Penyidik meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan gitu, dan melalui proses gelar perkara telah ditetapkan status tersangka terhadap saudara Syafri Harto. Oke, berarti fix ya. Jadi Pak Syafri Harto ini sebagai tersangka dan memang betul bahwa beliau yang melakukan perbuatan tersebut gitu, karena sudah ada penyelidikan, saksi-saksi dan barang bukti, kira-kira seperti itu. Dan tinggal gelar perkara gitu. Gelar perkara kayak mengulang kejadian dengan ya apa ya, kayak gelar perkara tuh kayak apa sih? Ya kayak contoh ya, nyontoin ulang gitu ya. Pinter juga kan. Nah, selanjutnya tuh di sini ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi Permendikbud ini ya soal kekerasan seksual juga gitu ya kan. Jadi Permendikbud ini dibantah ataupun dipermasalahkan oleh MUI gitu. MUI Khalil
Khalil Nafis ini meminta pasal bermasalah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dicabut. Oke, kita lihat. Yang menjelaskan bahwa pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek itu bermasalah karena didasarkan pada dengan atau persetujuan korban. Nah, inilah yang membuat kontroversi. Jadi isi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu kan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi gitu. Cuma dibantah oleh Pak Khalil Nafis ya kan, karena di situ ada frasa dengan atau persetujuan korban. Nah, ini yang menjadi kontroversi, dengan atau persetujuan korban gitu. Ya memang bermasalah karena tolak ukurnya persetujuan konsen korban. Cabut, kata Khalil dalam akun Twitter pribadinya, Khalil Nafis. Untuk reaction kasus kekerasan seksual di kampus ini, karena memang gue cuma bisa kayak menyampaikan keresahan gue juga sebagai mahasiswa yang belajar ya, mencari ilmu di kampus. Dan gue juga agak sedikit khawatir kalau misalkan adanya kasus-kasus seperti ini itu tidak diusut tuntas lah, kira-kira seperti itu. Malah menjadi bumerang bagi mahasiswi pelapor-pelapor. Ya kalau saran dari gue sih, untuk mahasiswi yang mengalami kasus kekerasan seksual itu, kalian gak usah takut. Kalau kalian takut itu ya kalian curhat lah ke temen minimal ya. Kalian curhat biar teman kalian itu yang show up cerita kalian gitu. Jadi pokoknya zaman sekarang itu udah mudah untuk memviralkan suatu kasus lah. Yang penting kalian itu benar, yang penting kalian jujur ya kan. Ya insya Allah lah mudah ya kan untuk menanganinya gitu. Ya dari gue itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau kekurangan ya, karena memang kita itu manusia, nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.